Shalom saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita dengarkan beberapa warta sepekan berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, dan persembahan diakonia, dapat memindai QR Code berikut, atau mentransfernya ke rekening yang ada di description box di bawah. Jangan lupa subscribe YouTube channel GBI Blok M dan follow sosial media kami agar tidak ketinggalan seputar ibadah GBI Blok M. Yang terakhir, jangan lupa jaga kesehatan dan jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting. Hormati hadirat Tuhan dan berikan sikap yang terbaik di hadapan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang di rumah Tuhan. Bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Mari kita berdoa bersama-sama buat bangsa dan negara kita. Biarlah bangsa dan negara kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa, kita akan mulai ibadah ini. Siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Angkat hati kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bulan ini adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan bangga ya Tuhan menjadi bangsa Indonesia ya Bapa. Bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami ya Tuhan senantiasa diberkati juga ya Bapa. Tuhan pada hari ini kami mau ya Tuhan buka hati kami. Kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang layak dipuji dan disembah. Karena hanya Tuhanlah yang layak ditinggikan atas setiap manusia. Dan biarlah ya Tuhan kami ya Bapa mengangkat tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Membawa hati kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan. Hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Hadirat Tuhan memenuhi setiap tempat-tempat di mana kami berada. Dan kami merasakan hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan. Di dalam hadirat Tuhan ada kelepasan. Dan biarlah ya Tuhan kami merasakan hadirat-Mu lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Berikan hatimu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Yes Lord. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa
puji nama-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak dipuji. Amin Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biar setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Engkaulah Yesus Juru Selamat kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan bagi bangsa Indonesia. Sebab Dialah yang layak dipuji dan disembah. Tidak ada Allah yang lain seperti Yesus. Di rumah-rumah sembah Tuhan. Tidak ada Allah lain. Hanya Yesuslah juru selamat kita. Hanya Yesuslah yang bisa menjawab semua doa kita. Dan biarlah keinginan kita senantiasa menyembah Tuhan.
ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyapa-Mu, panggil namanya Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyapa, panggil namanya ini kami sujud di hadapan-Mu sekali lagi dengan sungguh-sungguh panggil namanya Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyapa, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyapa. Sekali lagi katakan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyapa-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, tiada nama selain Engkau. Yesus yang berkuasa atas setiap kami. Yesus yang berkuasa atas Indonesia. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah Indonesia dipulihkan. Indonesia diberkati. Indonesia diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kita adalah umat pemenang, umat pilihan Allah. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita adalah umat pemenang. Mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan.
Dialah juru selamat, Dia Raja di atas segala raja. Mari berseru sama Tuhan, haleluya. Haleluya. Kami ululukan Engkau Tuhan, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan bagiku. Mari umat Tuhan, bangkitkan semangatmu, bangkitkan amanmu. Haleluya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan. Tuhan, Dialah Raja. Raja. Mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Namanya besar. Yesuslah namanya. Kita punya Allah yang besar. Yesus Kristus yang layak dipuji dan disembah. Kini-kini waktu masuk dalam firman Tuhan, biarlah Kau berikan hati yang terbaik buat Tuhan. Biarlah kita seperti Maria duduk di bawah kakinya, mendengarkan isi hati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan itulah kekuatan bagi setiap kita. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, aku punya. Kami punya Engkau Tuhan. Kami percaya janji-Mu, kami percaya firman-Mu ya Bapa, yang menggenapi semua hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Sekali lagi katakan, angkat hatimu, angkat suaramu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang
Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2. Bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan. Masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru, di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91. Bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar semua? Saya percaya semua di dalam keadaan baik, sehat selalu, berkat Tuhan selalu melimpah.
Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, mau di rumah-rumah maupun dimanapun, kita memasuki bulan Agustus ya saudara, di mana bulan Agustus ini adalah bulan yang sangat spesial bagi kita semua, bagi bangsa ini, bagi Indonesia, di mana kita telah merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 ya. Jadi kita telah merdeka 75 tahun yang lalu. Nah, tentang kemerdekaan saudara, ya, kemerdekaan. Merdeka itu dalam bahasa Inggrisnya adalah freedom ya. Jadi dalam arti kata Kamus Bahasa Indonesia, arti dari kemerdekaan itu adalah bebas ya, bebas dari penjajahan atau bebas dari perhambaan, atau dalam arti kata tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Nah, itu arti kemerdekaan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi merdeka atau kemerdekaan itu adalah sesuatu yang sangat penting saudara. Oleh sebab itu diperjuangkan oleh seluruh bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia ini. Dalam arti kata mereka bisa terbebas dari segala sesuatu yang mengikat, yang menjajah. Nah, itu semua diperjuangkan untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Nah, bangsa Indonesia juga ya, ketika kita meraih kemerdekaan itu tentu diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Mereka rela berkorban, rela mati untuk meraih kemerdekaan tersebut ya. Begitu luar biasa perjuangan para pahlawan kita untuk meraih kemerdekaan bagi Indonesia tentunya. Nah, jadi semua diperjuangkan kemerdekaan itu. Semua ingin ya, pasti ingin merdeka. Tapi sesungguhnya kemerdekaan itu bukanlah kemerdekaan yang sejati di dunia ini. Kemerdekaan yang sejati itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, saudara. Nah, kenapa pertanyaannya? Kemerdekaan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kalau kita flashback kembali ke belakang, saudara, kalau kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 26 ya, di mana Tuhan ciptakan manusia itu serupa dan segambar ya, dengan gambarannya. Artinya serupa dan segambar itu adalah nilai Tuhan, citra Tuhan, karakter Tuhan itu ada di dalam manusia, ciptaannya itu Adam dan Hawa. Ya. Jadi manusia itu ciptaan yang sempurna yang Tuhan ciptakan. Tuhan ciptakan manusia itu diberikanlah kehendak bebas, free will gitu ya. Dan ketika manusia itu ditempatkan di Taman Firdaus, maka Tuhan berfirman ya, semua pohon buahnya boleh kamu makan. Pokoknya buah di pohon ini semua, di taman ini kamu boleh makan. Tetapi ada satu yang kamu tidak boleh makan, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat ya. Kamu tidak boleh makan. Ketika kamu makan itu, maka kamu akan mati. Jadi Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah peringatkan itu kepada manusia. Tetapi karena manusia ini punya kehendak bebas ya, Tuhan tidak akan mengaturnya ya, kehendak bebas manusia. Sehingga manusia itu jatuh di dalam dosa, kena godaan iblis ya. Iblis menggoda manusia itu, sehingga manusia itu memakan buah itu yang sudah dilarang oleh Tuhan. Sehingga ketika manusia makan buah itu, maka manusia itu mati. Artinya manusia itu jatuh di dalam dosa. Dosa, akibat dosa adalah maut. Akibat dosa adalah mati ya. Jadi hubungan Tuhan dengan manusia itu, ciptaan yang sempurna itu, putus hubungannya. Nah, manusia menjadi manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa, terikat akan dosa. Sehingga dosa itu diwariskan kepada seluruh manusia ya, diwariskan oleh seluruh keturunannya, termasuk kita semua yang lahir di dunia ini. Walaupun mungkin manusia yang baru lahir ya, itu tetap adalah manusia yang berdosa karena telah diwariskan warisan dosa itu. Manusia tidak bisa terlepas dari ikatan dosa karena perbuatan baiknya. Manusia tidak bisa terlepas dari ikatan dosa karena amal ibadahnya. Manusia tidak bisa melepaskan itu. Ya puji Tuhan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka dikaruniakannya anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya diselamatkan. Supaya orang yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi setiap orang yang percaya tidak binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Firman Tuhan katakan, dengan mulut mengaku, dengan hati percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka
kamu akan diselamatkan. Dan diselamatkan dari apa? Dari hukuman dosa. Jadi manusia yang berdosa tidak bisa melepaskan ikatan dosa. Tuhan datang ke dunia ini menebus dosa kita. Dia yang kudus menjadikan dia berdosa untuk menebus dosa kita. Dia mati di kayu salib untuk setiap pribadi kita. Ya, jadi dosa kita ditanggung oleh Tuhan Yesus sehingga kita sudah ditebus. Kita bukan kita lagi tapi milik Tuhan. Artinya hidup yang lama sudah berlalu, ya. Jadi di dalam Tuhan adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Kita menjadi orang yang merdeka, orang yang diselamatkan, orang yang dibenarkan, justification, dibenarkan, ya. Jadi orang-orang yang dibenarkan. Karena apa? Dosa kita telah diampuni oleh Yesus. Oleh karena itu, itulah kemerdekaan yang sejati. Jadi orang yang di luar Tuhan Yesus itu tidak akan mengalami yang namanya kemerdekaan yang sejati. Hanya di dalam Yesus kemerdekaan yang sejati itu kita akan dapatkan. Karena dia telah tebus dosa kita, dia telah membayar lunas, ya. Maka kita diberikan keselamatan itu. Keselamatan memang gratis diberikan kepada setiap umat manusia, ya. Gratis itu bukan artinya murahan, ya. Gratis itu karena begitu mahalnya, tidak ada yang bisa membayar, ya, semua itu karena keselamatan itu mahal. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kita menjadi orang yang merdeka, manusia yang di dunia ini yang menerima Yesus Kristus ada Tuhan dan Juru Selamat, menjadi orang yang merdeka, orang yang dibenarkan. Nah, Saudara, ketika kita menjadi orang yang dibenarkan, tentu kita tidak boleh hidup lagi menjadi orang yang lama, ya, hidup kita yang lama, yang hidup penuh dengan dosa. Tetapi kita harus hidup sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Jadi hidup di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Sama ketika bangsa ini, Indonesia ini merdeka, Saudara, tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkanlah, ya, bahwa Indonesia meraih kemerdekaan. Nah, tanggal 18 Agustus 1945 sudah dibuatkan Undang-Undang Dasar 1945, ya, oleh pendiri-pendiri bangsa ini. Untuk apa? Untuk mengatur, ya, untuk mengatur Undang-Undang Dasar itu untuk mengatur warga negaranya. Ya, jadi walaupun merdeka sebagai bangsa dan negara, sebagai rakyat, ya tidak konyong-konyong lalu sebebas-bebasnya menjadi bangsa Indonesia. Tidak, tetapi harus mengikuti peraturan, ya, perundang-undangan yang sudah disepakati oleh pendiri bangsa ini. Ketika ada yang melanggar, ya, peraturan, ya, perundang-undangan itu, maka orang itu rakyat itu akan dihukum, tentunya warga negara itu akan dihukum karena melanggar peraturan undang-undang. Jadi harus setia, harus taat gitu, Saudara, ya. Tapi kalau taat, setia, ikuti, ya nggak dihukum. Sama seperti kita, Saudara. Ketika kita sudah dimerdekakan, ya sudah diberikan keselamatan, maka kita harus hidup di dalam kebenaran. Nggak bisa lagi hidup di dalam kehidupan yang lama gitu. Kita harus hidup di dalam peraturan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan sudah firmankan di dalam firman-Nya, menjadi orang-orang yang benar. Itulah, ya, jadi manusia itu harus ikuti apa yang Tuhan inginkan, ya. Jadi kehidupan kita ini harus diisi di dalam kemerdekaan itu. Makanya Rasul Paulus katakan kejarlah keselamatan itu. Bukan artinya udah selamat, sekali selamat tetap selamat, ya. Tidak bisa begitu juga, Saudara. Hidup kita harus diisi dengan kebenaran tentunya. Kita harus menjadi orang yang benar. Sanctification, pengudusan, ya, di situ. Pemrosesan di situ. Untuk apa? Yaitu glorification, yaitu serupa dan segambar dengan Kristus tentunya. Nah, Saudara, bagaimana kehidupan kita sebagai orang merdeka, ya, sikap kita tentunya, ya, untuk supaya menjadi orang yang benar, tentu orang yang sudah dibenarkan. Mari kita buka di dalam bacaan kita di dalam 1 Petrus 11, ya, 1 Petrus 11. Kita baca di dalam 1 Petrus 11. Sebentar, Saudara, 1 Petrus 2 ayat 11, ya, Saudara, ya. Nah, 1 Petrus 11, 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan 16, ya, Saudara, ya. Saya bacakan ayat 11. Saudara-saudara yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi.
supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya jangan berbuat baik supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahkan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang merdeka, bagaimana kita harus mengisi kemerdekaan kita sebagai orang yang sudah dibenarkan, bagaimana hidup kita yang harus kita jalankan, kita lakukan, sikap kita apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat emasnya di ayat 16, di situ dikatakan begini, hiduplah sebagai orang merdeka. Ya, hiduplah sebagai orang merdeka, saudara. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi ketika kita diberikan kemerdekaan itu, kita harus hidup sebagai orang yang merdeka. Bukan seolah-olah kita merdeka, tetapi untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan kita, menyelubungi dosa-dosa kita, yang enggak. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kita adalah orang merdeka. Namun ya, kita juga harus renungkan sejenak ke belakang ya saudara. Siapa diri kita dahulu? Maka kita akan menemukan bahwa sebenarnya kan dahulu kita pun telah dijajah oleh kuasa dosa. Dalam suratnya kepada jemaat Roma di pasal 6, Roma 6 ayat 15 sampai 23, nanti saudara baca di rumah. Jadi Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 6 ya, di ayat 15 sampai 23 itu ya, jadi menekankan bahwa dahulunya kita adalah hamba dosa yang kemudian telah dimerdekakan oleh Kristus dengan kuasa darahnya. Ya, yang jadi pertanyaannya yang kemudian patut kita renungkan adalah apa yang telah kita perbuat dengan kemerdekaan yang telah Yesus Kristus berikan ke dalam kehidupan kita. Atau dengan kata lain, bagaimana sih seharusnya sikap kita sebagai orang merdeka? Nah, lewat bacaan firman Tuhan yang tadi kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan 17, kita belajar beberapa hal yang dimaksud di sini, ya. Bagaimana sikap pertama kita? Ya, sikap pertama adalah sebenarnya kalau kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 11, di situ dikatakan gini, saudara-saudara yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, saudara, jadi yang pertama sikap kita adalah sikap terhadap diri sendiri, saudara. Artinya menjauhkan diri dari keinginan daging. Ya, di situ dikatakan kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang melawan jiwa. Ya. Apa sih sesungguhnya keinginan daging itu, saudara? Ya, jadi keinginan daging itu adalah perbuatan dosa, atau kita ganti istilah penjara kegelapan, saudara. Jadi orang kalau di dalam hidup yang dalam kedagingan itu adalah masuk di dalam penjara kegelapan. Ya, tapi sayangnya orang banyak yang suka masuk di dalam penjara kegelapan. Ya, kalau orang masuk dalam penjara kegelapan, orang tidak akan mampu melakukan apa-apa, saudara. Karena di dalam kegelapan, tentu kita pasif, gelap, tidak bisa berbuat apa-apa. Penjara kegelapan itu menutupi potensi yang kita miliki, sehingga kita tidak dapat berbuat apa-apa, saudara. Jadi perbuatan daging itu telah nyata ya. Kalau kita lihat di dalam Galatia 5 ya, ayat 19-21, coba kita lihat, kita buka di dalam Galatia 5 ayat 19 ayat 20 sampai dengan 21. Di situ dikatakan begini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri,
perceraian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, garis bawahi saudara, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya saudara, jadi jelas firman Tuhan di dalam Galatia 5, kalau kita masih melakukan perbuatan daging, ya, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, artinya melakukan perbuatan daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Walaupun kita menjadi orang yang merdeka, kalau sudah merdeka tapi hidup kita menjadi kehidupan yang penuh dengan kedagingan, maka kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jelas perbuatan daging telah nyata tadi, yaitu satu, percabulan. Mungkin saudara tidak melakukan percabulan, tapi hati-hati, hari-hari ini kita di dalam internet ini banyak hal-hal yang ya pornografi dan lain sebagainya, itu termasuk percabulan saudara. Ya, jadi hati-hati. Kecemaran. Jadi kalau udah jatuh dalam percobaan dosa percabulan, pasti cemar, saudara, ya, menjadi terpengaruh hawa nafsu di situ, ya. Dan perselisihan yang sering terjadi bagi orang-orang Kristen, bagi orang-orang percaya juga ada, ya. Terjadi perselisihan, iri hati gitu, amarah, ya, yang begitu luar biasa. Jadi kalau orang iri hati itu gampang cirinya saudara. Kalau lihat orang iri hati, ya saudara, ya, orang iri hati adalah orang yang kalau melihat orang senang dia sedih saudara, tapi ngelihat orang kesusahan dia senang. Nah, itulah ciri orang iri hati saudara. Gampang mencirikannya, ya. Kita lihat saja seperti itu. Jadi perbuatan daging, ya. Jadi kita harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Mengapa kita harus menjauhkan diri dari keinginan daging? Karena gini saudara, keinginan daging adalah merupakan musuh Allah. Suatu perbuatan lama, yaitu kuasa dosa yang pernah menghambakan kita, sehingga kita jauh dari Kristus dan tidak memiliki kemenangan. Suatu perhambaan dosa yang pada akhirnya membawa kita kepada maut. Dengan apa kita dapat terlepas dari keinginan daging tersebut? Pertanyaan kan seperti itu. Nah, kita harus memiliki roh di dalam Kristus tentunya. Kalau kita lihat di dalam Roma 8, ya, ayat 9 dan 11, saya bacakan Roma 8 ayat 9 11. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang ada di dalam kamu. Jadi saudara, untuk supaya kita tidak hidup di dalam kedagingan, tentu kita harus hidup di dalam roh, ya. Kalau hidup di dalam daging, kalau daging sama daging, enaknya diapain? Enaknya disemur saudara, atau direndam. Jadi kalau hidup di dalam kedagingan, maka kita dikatakan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Untuk supaya kita tidak hidup di dalam kedagingan, maka apa yang harus kita lakukan? Maka hiduplah di dalam roh, ya, di dalam roh. Karena di dalam Roma 8 ayat 2 jelas di situ dikatakan roh, ya, roh Tuhan yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut, saudara. Jadi kalau saudara dan saya tentunya harus melakukan apa yang bagian kita. Kita harus lihat bahwa hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk mengisi kehidupan kita, itu adalah sikap terhadap diri sendiri, supaya kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Karena udah jelas keinginan daging itu membawa kebinasaan, saudara. Kita harus belajar di situ, ya, peraturan-peraturan apa firman Tuhan yang sudah ditetapkan untuk kehidupan kita sebagai orang yang benar, orang yang dibenarkan gitu, ya saudara, ya. Jadi hiduplah di dalam kebenaran supaya kita serupa dan segambar dengan Kristus tentunya.
Dan jadi yang pertama, saudara. Yang kedua, ya, sikap kita untuk menjadi untuk mengisi kemerdekaan, untuk menjadi orang yang benar, ya, menjalankan kehidupan menjadi orang yang benar adalah yang kedua di dalam 1 Petrus 2 ayat 12. Di situ dikatakan begini, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi yang kedua, sikap kita untuk mengisi kemerdekaan atau sikap kita sebagai orang yang benar, hidup kita adalah sikap terhadap lingkungan. Artinya gini, saudara, miliki cara hidup yang baik gitu. Jadi hidup yang berdampak, saudara. Ya, milikilah cara hidup di tengah-tengah bangsa, ya. Bangsa bukan Yahudi tadi dikatakan, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka tidak akan melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Jadi gitu, saudara, ya. Jadi kita harus mempunyai sikap yang baik. Jadi setiap orang itu sebenarnya memiliki potensi untuk mempengaruhi orang lain di sekitarnya, saudara. Ya, semua orang lain itu pasti punya potensi untuk mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Nah, pengaruh tersebut tentunya bisa positif maupun negatif, saudara. Ya, orang yang membawa pengaruh positif kita sebut motivator atau inspirator lah, ya. Dimana keberadaannya itu mampu memotivasi orang lain, mengikuti jejaknya, yang membawa pengaruh memberikan ia inspirasi bagi orang lain tentunya. Nah, sementara kalau orang yang membawa pengaruh negatif atau buruk terhadap orang lain biasanya disebut provokator, saudara. Ia memprovokasi orang lain untuk melakukan tindakan yang negatif. Nah, begitu pula kita di dalam kehidupan kekristenan. Tuhan menginginkan setiap orang percaya memiliki kehidupan yang berdampak, ya, atau berpengaruh bagi dunia ini. Nah, dampak atau pengaruh yang dimaksudkan tentu adalah dampak yang positif, ya, bukan negatif. Dengan kata lain, ya, kita harus mempengaruhi orang-orang di sekitar kita melalui teladan hidup kita, teladan yang positif yang menjadi berkat bagi mereka tentunya. Supaya kita dapat memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitar dan lingkungan, kita harus memiliki karakter yang baik. Apa itu karakter, saudara? Ya, menurut Kamus Bahasa Indonesia, karakter itu adalah sifat-sifat kejiwaan, ya, akhlak atau budi seperti yang menjadi ciri khas seseorang. Jadi karakter menunjukkan siapa diri kita yang sesungguhnya, apa yang Tuhan katakan tentang kita. Nah, tentang Daud dia berkata begini, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, ya, tentang bin Isai yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Itu ada di Kisah 3 ayat 22. Nah, jadi orang Kristen itu yang berkarakter. Berarti orang yang tetap menjaga kualitas hidupnya dengan baik sekalipun tidak ada orang yang melihatnya, saudara. Karena ia tahu Tuhan melihat setiap perbuatannya, ya. Tuhan tahu, ya, atas kehidupan kita. Nggak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Nah, inilah yang sedang Tuhan cari, saudara. Orang Kristen yang memiliki karakter yang baik, yang tampak nyata di dalam setiap perkataan dan perbuatan. Karena keberadaan orang percaya di tengah dunia ini adalah sebagai surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca, dilihat oleh semua orang. Ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat 3 jelas katakan kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, saudara, jadi hidup kita yang kedua adalah di dalam mengisi kemerdekaan adalah hidup kita yang berdampak. Tentu dampak yang positif bagi lingkungan kita, bagi dimanapun kita berada. Tentu kita menjadi berkat bagi banyak orang lain. Ya, orang suka melihat kita dari perbuatan-perbuatan kita. Bukan menjadi troublemaker, ya, saudara, ya, tetapi orang yang disukai gitu. Ya, jelas di dalam Matius 5 ayat 16, ya, Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16 berkata begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Jadi jelas di dalam Matius 5 ayat 16, terangmu itu bercahaya di depan orang. Ya, supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Nah, itu hal yang kedua yang harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Dan yang terakhir adalah sikap terhadap saudara seiman tentunya. Ya, di dalam 1 Petrus 2 ayat 17 di situ katakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ya, jadi sikap terhadap saudara-saudara seiman kita, ya tentunya kita harus mengasihi mereka, tentunya dalam kasih persaudaraan kita, ya. Dalam Galatia 6 ayat 10 juga berkata, firman Tuhan berkata di dalam Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, saudara, jelas ya. Jadi dalam Galatia 6 ayat 10, karena itu masih ada kesempatan, ya. Jadi kalau Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita hidup, ya, kita nggak tahu hidup kita di dunia ini sampai umur berapa. Kita hanya ngontrak di dunia ini. Jadi kalau kita masih hidup sekarang ini, kalau Tuhan masih berikan kesempatan, marilah hidup kita ini kita pergunakan untuk berbuat baik kepada semua orang tentunya, ya, kepada semua orang, dan terutama kepada kawan-kawan kita seiman, gitu ya. Ya, jadi jelas di sini untuk supaya kita mempunyai sikap hidup yang baik, ya. Jadi sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus dengan kuasa darahnya, tentunya kita tidak boleh hidup dengan kehendak kita sendiri lagi, dengan kehendak hati kita sendiri, tetapi hendaklah kita senantiasa hidup sesuai dengan Kristus Yesus, yaitu dengan menjauhkan diri dari keinginan daging tadi, ya, terus memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah orang yang tidak seiman, ya, mengasihi saudara-saudara kita, serta tunduk juga tentunya kepada pemerintah, saudara, ya. Niscaya hidup kita akan mendapatkan rahmat dari Tuhan, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita, dan Tuhan Yesus selalu menolong kita tentunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah firman Tuhan yang kita bisa renungkan hari ini di dalam hari kemerdekaan. Kita sebagai orang-orang yang merdeka, yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, marilah kita mempunyai sikap hidup, ya, yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, kita belajar hari ini lewat firman-Nya. Biarlah firman ini menguatkan buat setiap kita, memberikan satu pencerahan, ya, untuk kita, bahwa hidup kita ini sebenarnya adalah milik Kristus. Kita dipilih oleh Kristus, bukan kita yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Jadi hidup kita ini sebenarnya sudah Tuhan atur. Jadi hidup kita ini nggak perlu khawatir dan apapun itu, ya, karena Tuhan sudah atur semua di dalam kehidupan kita. Nah, bagian kita adalah bagaimana sikap kita mengisi kemerdekaan, ya, mengejar keselamatan itu, supaya ketika Tuhan Yesus datang menyebut kita di dalam permai, kita menjadi mempelai Kristus yang kudus dan yang berkenan tentunya. Puji Tuhan, saudara. Sekian firman Tuhan. Kiranya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami bisa belajar akan firman-Mu, bagaimana kebenaran akan firman-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan iman lebih lagi dalam kami mengarungi kehidupan ini. Dalam secara rohani kami lebih meningkat lagi. Kami menanggalkan segala kehidupan kedagingan kami, tapi kami mau mengikut Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami percaya berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Demikian juga berkat-Mu di dalam kehidupan umat-Mu yang ada dimanapun mereka saat ini yang menyaksikan ibadah online. Tuhan, berkati mereka saat ini. Lawat mereka satu persatu, keluarga demi keluarga yang menyaksikan ibadah online ini. Aku berdoa, ya Tuhan, yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang berbeban berat Tuhan, angkat beban mereka.
yang mempunyai masalah persoalan, Tuhan bukakan jalan keluar. Tuhan, biarlah umat-Mu selalu percaya, bersandar sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Dan kekuatan, kelegaan, senantiasa selalu sukacita, walaupun di dalam keadaan yang tidak baik sekarang ini, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami, walaupun keadaan pandemi yang belum lenyap atau keadaan pandemi yang masih berlanjut, tapi kami percaya Tuhan ada beserta kami dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, itulah doa kami. Kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita perkatakan Mazmur 91, katakan dengan imanmu. Bersama-sama kita katakan Mazmur 91, 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita akan doa syafaat. Berikan hatimu yang terbaik, biar kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk ibadah kali ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan bagi setiap kami ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Engkau yang mengerti isi hati kami, Engkau yang mengerti pergumulan kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hari ini Tuhan, Engkau menjawab setiap doa kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk setiap kami ya Bapa. Kami boleh ya Tuhan mendengar firman-Mu. Kami juga boleh ya Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kini kami mau bawa ya Tuhan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang kami, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo ya Bapak. Tuhan Kau berkati, Kau urapi, Kau tutup bungkus Paniko dengan kuasa darah Yesus. Biarlah hikmat-Mu ya Tuhan terus mengalir atasnya ya Bapak. Sehingga kami ya Tuhan lebih lagi ya Tuhan mengerti akan rencana-Mu atas setiap kami ya Bapak. Kami juga berdoa untuk gembala Rayon 1A ya Tuhan, Bapak James dan kedua wakilnya ya Tuhan. Engkau juga yang mengurapi dan memberkati dan melindungi mereka. Biarlah ya Tuhan pengurapan-Mu ya Bapak, hikmat-Mu ya Tuhan Kau berikan atas mereka ya Tuhan, sehingga mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana ya Bapak. Kami juga berdoa untuk gembala kami di GBI Blok M Square ini ya Tuhan, Bapak Edi ya Tuhan dengan kedua wakilnya Mas Hari dan Kosugi ya Tuhan. Tuhan biarlah juga Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Biarlah berkat-Mu melimpah atas mereka.
Dan perlindungan-Mu sempurna atas mereka. Hikmat-Mu ya Tuhan yang Kau berikan atas mereka. Sehingga mereka dapat memimpin gereja ini ya Tuhan. Gereja ribuan jiwa ya Tuhan yang berkemenangan ya Bapa. Engkau yang memenuhi setiap kebutuhan kami. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan gereja kami ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan nama-Mu senantiasa dipuji, dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau bawa juga ya Tuhan bangsa Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, ini adalah bulan kemerdekaan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Biarlah Yesus saja yang nyata di Indonesia ya Tuhan. Dan Kau yang menjauhkan segala virus corona dari Indonesia ya Bapa. Engkau yang pulihkan Indonesia. Berkati Indonesia ya Tuhan. Berbelas kasihanlah atas Indonesia ya Bapa. Agar Indonesia cepat dipulihkan ya Bapa. Kami bawa Indonesia ke tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan Indonesia ke dalam pengasihan-Mu yang kudus ya Bapa. Kami juga bawa ya Tuhan Presiden kami Bapak Jokowi ya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa beri hikmat-Mu ya Bapa. Perlindungan-Mu sempurna atas Presiden kami dan wakilnya. Dan semua staf-stafnya ya Tuhan. Bahkan menteri, anggota DPR, MPR, semua dari yang pimpinan tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Engkau yang memberkati ya Tuhan pemimpin-pemimpin kami. Biarlah ya Tuhan, biarlah Engkau berikan mereka roh yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka menjalankan negeri ini ya Tuhan. Menjalankan Indonesia ini dengan takut dan gentar akan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, berkati ya Tuhan seluruh jemaat GBI Blok M Square ya Bapa. Biarlah Engkau yang pulihkan setiap kami, Engkau yang berkati setiap kami. Ini doa kami ya Tuhan yang jauh dari sempurna ya Bapa. Yang hanya kami alaskan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita angkat tangan kita bersama-sama, kita siapkan hati untuk terima berkat daripada Tuhan. Berkat kasih karunia melimpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita yang percaya diberkati, kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati saudara-saudara. Haleluya.